Troso merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Jepara. Troso dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam melalui perjalanan darat dari kota Semarang. Troso memiliki potensi ekonomi yang menonjol berupa tenun ikat. Kain tenun yang dihasilkan desa Troso telah dipasarkan di berbagai pelosok Nusantara bahkan mancanegara. Hal tersebut menjadi salah satu faktor ditetapkannya desa Troso sebagai desa wisata atraksi tenun. Sebelum dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kain tenun melalui berbagai macam proses pengolahan terlebih dahulu. Pertama-tama, dibuat 2 macam benang, yaitu sanggan dan pakan. Jenis benang pertama yaitu sanggan, merupakan benang yang digunakan sebagai warna dasar pada kain tenun. Proses pertama pada pembuatan sanggan adalah pewarnaan atau menter. Pemrosesan benang sanggan dilanjutkan dengan sebuah proses yang dinamakan nyepul. Nyepul bertujuan menggulung benang yang telah diwarnai ke sebuah spool. Setelah benang selesai dispul, kemudian benang digulung menggunakan mesin sekir. Proses ini disebut dengan nyekir. Dalam sekali penyekiran dapat diproses antara 85 hingga 170 spool. Proses selanjutnya adalah ngebum, yaitu pemindahan benang dari alat sekir ke boom yang nantinya akan dipasang pada mesin tenun. Pemrosesan terakhir pada benang sanggan adalah nyucuk. Setelah boom dipasang pada mesin tenun, 3.500 helai benang pada boom dimasukkan ke 2 instrumen pada mesin tenun, yaitu gun dan sisir. Proses ini mirip dengan memasukkan benang pada lubang jarum. Benang pakan merupakan benang yang berfungsi untuk memberi motif pada kain tenun. Seperti halnya dengan proses pembuatan benang sanggan, pemrosesan pakan didahului dengan penyepulan. Meskipun demikian, berbeda dari penyepulan pada sanggan, penyepulan pada pakan tidak didahului dengan pewarnaan pada benang putih. Tahapan selanjutnya adalah ngeteng, yaitu pemindahan benang dari spool pada kerangka kayu yang disebut pelangkan. Pelangkan memiliki ukuran yang ditentukan sesuai dengan ukuran motif yang akan digambar. Setelah benang melalui tahap pengetengan, kemudian benang pada pelangkan diberi gambar motif menggunakan mika cetak motif. Tahapan selanjutnya, benang yang telah bermotif diikat dengan tali untuk melindungi motif dari pewarna yang digunakan pada tahapan berikutnya. Benang yang telah melalui proses penalian kemudian diwarnai dengan cara dicelupkan pada cairan pewarna. Setelah benang selesai diberi warna, kemudian benang dijemur agar kering dan agar warnanya melekat. Tahapan selanjutnya adalah nyoldir, yaitu proses melepaskan tali-tali yang melindungi motif pada proses pewarnaan. Proses ini biasanya menggunakan solder. Proses selanjutnya disebut nggosok, yaitu proses pewarnaan motif yang sebelumnya diikat dengan tali untuk menghindari warna yang tidak diinginkan pada proses pewarnaan. Setelah motif pada pakan diberi warna dan dikeringkan, benang yang masih berbentuk pelangkan dibongkar menjadi bentuk pak lagi, seperti sebelum tahap penyepulan. Setelah benang dibongkar menjadi bentuk pak, kemudian benang digulung ke bentuk palet. Proses ini disebut malet. Tahapan ini tidak jauh berbeda dengan nyepul, hanya saja media penggulungnya bernama palet. Setelah benang sanggan dan pakan selesai diproses, kedua benang tersebut digabungkan ke dalam proses penenunan. Benang sanggan dijadikan sebagai warna dasar kain dan benang pakan sebagai pembentuk motif tenun. Kedua benang digabungkan dengan cara saling mengunci, mengombinasikan gerakan kaki untuk membuka kaitan benang sanggan dan menarik kayu dengan tangan untuk mengunci benang pakan. Demikianlah proses lengkap penenunan mulai dari pembuatan benang sanggan dan pakan hingga menjadi kain tenun. Sesuai dengan sebutannya sebagai desa wisata atraksi tenun, selain berbelanja kain, wisatawan yang berkunjung ke desa Troso dapat juga mencoba secara langsung proses pembuatan kain tenun. Menarik bukan? Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Desa Troso, desa wisata atraksi tenun.